ulama besar. Saksikanlah Facebook, YouTube Bait Qur'ani Tahfiz. Info lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Luar biasa bisa bergabung di lembaga pendidikan Bait Qur'ani, yang dimana di lembaga ini akhirnya saya bisa memahami tentang visi hidup, dan ini telah merubah secara perlahan arah dan juga perjalanan hidup saya. Masya Allah, tidak ada kata selain Alhamdulillah. Dengan bergabungnya di Bait Qur'ani, begitu banyak perubahan yang terjadi pada diri saya dan juga keluarga. Semoga apa yang sudah dicurahkan waktu, tenaga, pikiran, apapun untuk dakwah ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua ini menjadi wasilah bagi saya dan keluarga untuk berkumpul dengan para penghafal Quran, dengan orang-orang yang solih dan solihah, bertemu dengan Rasulullah, bisa menatap wajah Allah di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifah Zakayananta, usia saya 5 tahun. Pagi ini Alifah mau baca hadis. Doain ya supaya Allah lancarkan hadisnya Alifah. Bismillahirrahmanirrahim. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita ulang 3 kali supaya kita hafal. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Artinya, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis di atas, Rasulullah berpesan kepada kita untuk tidak menyerupai dan mengikuti kaum yang pakai mana itu. Tentunya kaum selain agama Islam. Menyalakan kembang api itu adalah kebiasaan orang Majusi. Meniup trompet itu adalah orang Yahudi. Membunyikan lonceng tidak boleh ya, katakan no. Itu adalah orang Nasrani. Semoga Allah menguatkan akidah kita. Kita bisa berkumpul bersama orang-orang yang solih-solihah di surganya Allah. Amin. Terima kasih sahabat Bait Qur'ani udah menonton semua hadis Alifah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum.
ulama besar. Jumpa lagi dengan Bu Nurul dan dalam cerita liburan calon ulama besar. Hari ini kita akan cerita tentang Mata air Nabi Ayub. Iya, sekarang kita akan cerita tentang mata air Nabi Ayub. Ini diceritakan dalam surah Shad ayat ke-42. Begini ceritanya. Apa pun ceritanya? Nih, dengerin ya adik ya. Berbulan-bulan Nabi Ayub menderita sakit. Jadi Nabi Ayub sakit. Sakit apa, Bun? Sakitnya itu kayak korengan gitu loh. Badannya gatal-gatal. Korengan apa? Korengan itu kayak di badannya itu terkelupas-kelupas, ada nanahnya, ada darahnya, terus gatal-gatal dan ada aroma bau gitu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Dengan kondisi Nabi Ayub seperti itu, tak seorang pun mendekatinya. Jadi orang-orang tidak mau mendekatinya. Emangnya kenapa? Takut tertular. Hanya istrinya yang setia menemani Nabi Ayub. Nabi Ayub terus berzikir seraya berdoa mohon diberikan kesembuhan. Nabi Ayub tidak berkeluh kesah, tidak marah-marah sama diri sendiri kalau sakit, tidak marah-marah sama orang lain. Nabi Ayub terus berzikir dan ingat Allah, mohon agar diberi kesembuhan oleh Allah. Lantas Allah mengabulkan doanya Nabi Ayub. Dengan cara apa? Allah berfirman kepada Nabi Ayub, hentakkan kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Maka muncullah mata air di tengah-tengah tanah yang kering kerontang. Kemudian Nabi Ayub minum dan mandi dengan air itu. Saat itu juga penyakit Nabi Ayub sembuh. Kulitnya seperti sedia kala, tidak ada sisa sedikit pun. Ketika menyadari Ayub belum kembali ke rumah, sang istri bergegas menyusul. Dia terkejut karena dia hanya menemukan seorang pria tampan yang tidak berpenyakitan. Apakah kamu melihat seorang laki-laki berpenyakitan di tempat ini? Ucapnya. Akulah Ayub. Alhamdulillah, Allah telah menyembuhkan penyakitku melalui mata air yang sejuk ini, jawab Ayub. Nah, adik Ima, melalui apa Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub? Dari air. Dari air. Makanya kita bisa Baik, Kak, Bun. Iya, kita bisa berdoa kepada Allah, mohon kesembuhan melalui air yang akan kita minum. Kita doakan di sana, ya Allah, berikanlah aku kesembuhan dengan air yang aku minum. Juga dengan air mandi, ya Allah, berikanlah aku kesembuhan dengan air yang aku mandi. Nah, doa mohon kesembuhan. Ya, anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Aku telah ditimpa penyakit dan engkau maha penyayang di antara semua penyayang. Tuh, seru nggak ceritanya? Seru, Bun. Suka banget nggak? Suka, Bun. Iya. Kalau suka, nanti jumpa lagi dengan Bu Nurul dan dalam cerita liburan calon ulama besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu besar nikmat kepada kita semua. Allah yang Maha Pengasih tak pernah pilih kasih, walau hambanya tak mau berterima kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang, walau hambanya tak mau sembahyang. Salawat serta salam semoga selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi junjungan, Nabi idaman berjuta-juta insan, meski selama ini kita tak pernah menjumpainya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Penghormatan saya kepada Ustadz Habib, Ustadzah Nurul, ayah dan bunda, ibu guru dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin berdakwah mengenai pentingnya toleransi beragama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, toleransi dalam bahasa Arab disebut tasyabbuh, yang artinya saling menghormati dan menghargai terhadap orang lain yang berbeda dengan kita. Terutama perbedaan dalam hal beragama. Di Indonesia terdapat 6 agama. Bahkan baru-baru ini telah diresmikan penganut aliran kepercayaan sebagai agama. Tentu saja terdapat banyak perbedaan sikap kita sebagai umat Islam. Menghadapi perbedaan itu sangatlah jelas, seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam soal ibadah, akidah kita tidak boleh bertasyabbuh. Misalkan mengucapkan selamat kepada hari-hari besar orang-orang kafir. Hukumnya adalah haram atau berdosa. Demikian pula dalam hal berpakaian. Umat Islam diperintahkan untuk menutup aurat dengan sempurna. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari golongan mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 4031. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tasyabbuh atau toleransi ini sudah pernah dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan nama Piagam Madinah, yaitu perjanjian antara Nabi dan umat Yahudi dan Nasrani. Nah, hadirin sekalian, perbedaan ini untuk mengeratkan hubungan antar sesama manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kita simpulkan bahwa ajaran Islam menyuruh kita untuk saling bertasyabbuh dalam menjalankan agama masing-masing. Hal ini terkandung dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sungguh Allah yang maha mengetahui lagi maha teliti. Demikianlah yang dapat saya sampaikan.
Pada kesempatan yang mulia ini, semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan para hadirin sekalian. Bila ada kekhilafan atau kesalahan atau tutur kata pada diri saya, mohon dimaafkan. Kebenaran dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Dan kesalahan hanyalah pada saya pribadi, dan saya akan terus belajar untuk memperbaiki diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Teman-teman, ustadz dan ustazah yang cinta hormati, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan dan tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah hingga akhir zaman. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumul mizan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, ustadz dan ustazah yang cinta hormati, pada kesempatan kali ini Cinta akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Indahnya Toleransi Beragama dalam Islam. Islam mengajak kepada umatnya untuk selalu menjalin kehidupan yang harmonis antar sesama umat manusia. Agama Islam adalah agama yang penuh dengan toleransi. Toleransi dalam Islam tidak hanya terdapat dalam ajaran secara tekstual, tetapi sudah menjadi karakter dan tabiat hampir seluruh umat yang beragama Islam dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang ini. Kebenaran toleransi antar umat beragama dalam Islam seharusnya tidak diragukan lagi, apalagi dengan adanya bukti-bukti yang telah diuraikan. Adanya toleransi antar umat beragama dalam Islam juga telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis,
Yang keduanya merupakan pedoman hidup bagi umat yang beragama Islam, yang berisikan tentang petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa larangan yang harus dijauhi dan kewajiban yang harus dikerjakan. Toleransi mengandung pengertian kesediaan menerima kenyataan perbedaan pendapat tentang kebenaran yang dianut masing-masing agama. Toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dengan saling menghormati, menghargai, memberi kebebasan kepada pemeluk agama lain dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan saling tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun batasan toleransi itu menurut agama masing-masing. Islam menghormati orang yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, dan agama lainnya, bukan karena mereka beragama Kristen, Hindu, Buddha, tetapi Islam menghormati mereka sebagai makhluk ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah yang wajib dikasihi. Islam mewajibkan untuk kita saling menghormati antar sesama umat beragama, tetapi akan murtad apabila dengan itu membenarkan agama lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 4-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ana abidum ma abattum, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dan adapun dalilnya di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 40 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bih wa minhum man la yu'minu bih wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, yang artinya, dan di antara kamu ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya, sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Teman-teman, ustadz dan ustazah yang cinta hormati, demikian tausiah yang dapat cinta sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Bila ada tutur kata cinta yang salah, sekiranya mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah warridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pasal dari Jamil. Kita Jamil.
kepada junjungan baginda Nabi besar kita, Nabiina wa syafi'ina ya Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangannya yang begitu besar, kita dapat merasakan manisnya nikmat iman dan Islam pada saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang remaja pejuang sang perubah peradaban. Berbicara tentang remaja, apa itu remaja? Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi ja'ala min dha'fi thumma ja'ala min ba'di dha'fi quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa shaybah. Allah menjadikan kita dari keadaan yang lemah. Kapan? Yaitu saat pertama kali kita dilahirkan di bumi ini. Saat kita tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa berbicara, tidak bisa berlari, tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk yang harus dilakukan. Kemudian Allah menjadikan kita dari setelah keadaan yang lemah menjadi keadaan yang kuat. Kapan? Yaitu saat di masa kita pertumbuhan menuju menjadi tua. Saat kita telah balik, saat kita telah memayis, kita telah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk yang harus dilakukan. Di masa itulah disebut dengan masa remaja, yaitu masa pertengahan antara tua dan kecil. Kemudian Allah menjadikan kita dari setelah keadaan yang kuat menjadi keadaan yang lemah. Kapan? Yaitu saat kita sudah beranjak memasuki masa tua. Saat kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan leluasa karena keterbatasan fisik yang ada, keterbatasan energi yang ada. Jadi pada ayat itu sudah jelas bahwa remaja itu kuat. Apa yang kuat? Kuat fisiknya, kuat ruhiyahnya, kuat jasadianya, juga kuat akidahnya. Dan seharusnya remaja juga kuat dalam melaksanakan segala aktivitas yang harus yang diperintahkan Allah. Mengerjakan segala yang diperintahkan Allah, bahkan yang disenangkan. Meninggalkan segala yang dilarang Allah, bahkan yang dimakruhkan. Tetapi remaja sekarang tidak. Banyak remaja sekarang yang mengapresiasikan dirinya dengan begitu banyak gaya, meniru-niru budaya barat, mengikuti acara perayaan selain agama Islam, tanpa menggunakan ilmunya dan hanya menggunakan nafsu. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, berarti ia termasuk di dalam kaum tersebut. Jadi, jika kita mengikuti perayaan hari raya selain agama Islam, berarti kita telah mengakui ada agama selain Islam, ada Tuhan selain Allah. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, Allah itu esa. Tidak ada satupun makhluk yang dapat menyekutukannya, yang dapat menyerupainya, yang dapat menyamakannya. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah pun pernah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Tidak ada yang lebih sempurna, tidak ada yang lebih istimewa selain dengan agama Islam. Jadi, jika kita mengikuti perayaan hari raya selain agama Islam, berarti kita telah mempercayai ada Tuhan selain Allah, ada agama selain Islam. Remaja sekarang tidak mengetahui bahwa perbuatan mengikuti perayaan selain agama Islam adalah perbuatan maksiat yang dapat mengundang kemurkaan Allah datang kepadanya tanpa diketahui. Para hadirin semuanya, remaja sekarang telah lupa akan perannya sebagai kebangkitan umat. Seorang pemikir dari Beirut, Mustafa Al-Ghayari pernah berkata, "Inna fi yadi syubani amral ummah wa fi aqdamiha hayataha." Terletak di tangan pemuda letak kepentingan umat ini, dan keberlangsungan umat ini terletak di bawah telapak kaki ini. Jadi, peran remaja seharusnya sebagai agent of change, agen sang perubah peradaban. Sekarang, saatnya remaja sadar bahwa di pundak kita letak amanah untuk memimpin umat ini. Ingat, di tangan kita kelak masa depan dan peradaban dunia ini berada. Kalau remaja sekarang sudah rusak dengan masuknya pemikiran barat, bagaimana keadaan umat ini? Bagaimana keadaan umat ini? Bagaimana keadaan umat ini? Apakah kalian mau kita dipimpin
agar bisa menghancurkan malapetaka remaja, yaitu sistem ideologis barat. Tugas kita sekarang adalah mengubah sistem peradaban dunia dari sistem peradaban kapitalis menjadi sistem ideologis Islam. Inilah way of life. Saatnya pemuda bangkit dan bergerak. Takbir! Allahu Akbar! Tanamkan thaqafah Islam pada diri masing-masing, memperdalam ilmu Islam, serta menjalankan segala apa yang telah disyariatkan oleh Allah dengan penuh kesabaran, karena pasti akan datang banyak rintangan yang akan menghadap. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tidak ada rasa takut untuk mencoba, tidak ada rasa sedih akan kegagalan, tidak ada rasa keluh kesah yang keluar dari mulut kita. Kenapa? Basyiris sabirin. Sesungguhnya Allah akan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa? Yaitu surga, tempat yang paling istimewa dan kenikmatan tiada tara di dalamnya. Jika kita membayangkan surga di dunia ini, maka jauh lebih baik surga di akhirat kelak. Apakah kalian mau mendapatkan surga? Maka bersabarlah dalam perjuangannya. Ikhtiar juga harus disertai dengan tawakal. Untuk itu, sekarang kita bermunajat kepada Allah agar seluruh pemuda sekarang bisa menjadi sang penyambut perubah peradaban menjadi peradaban Islam. Dan seluruh santri Bait Qur'ani bisa mewujudkan cita-cita sang kiai dan bunyainya, yaitu menjadi sang ulama besar. Bait Qur'ani, satu juta ulama besar. Santri Bait Qur'ani, damai di dunia, song-song kelahiran kami, pemuda kami, sang perubah dunia. Takbir! Allahu Akbar. Cukup sekian dari saya. Semoga kita semua bisa menjadi sang perubah peradaban. Amin. Tetap semangat dalam perjuangan. Tidak ada rasa keluh kesah yang dikeluarkan. Karena kita dilahirkan di dunia ini untuk menjadi seorang pejuang. Kenapa? Karena kota Roma belum tertaklukkan. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gebiar Indonesia menghafal. Takbirkan 1 juta ulama besar. Takbir. Allahu Akbar. Menyampaikan sebuah uswatun hasanah yang saya beri judul Sebaik-baik umat. Siapa di sini yang mau jadi sebaik-baik umat? Kurang semangat, sekali lagi. Siapa di sini yang mau jadi sebaik-baik umat? Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik. Ukhrijat lin-nasi, yang dilahirkan untuk manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk mengajak pada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Sejatinya kita lihat remaja zaman sekarang, remaja di luar sana, mereka terlalu banyak berbuat kemungkaran. Lalu siapa yang mencegahnya? Kitalah nanti yang akan mencegahnya. Mereka remaja di luar yang masih tidak bisa memilih, yang masih tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Mereka hanya memilih dengan kesenangan mereka hanya memilih dengan hawa nafsu mereka. Sejatinya remaja yang hebat ialah remaja
jalan yang baik. Kita para santri Bait Qur'ani yang sedang berjuang di tengah wabah corona ini, yang masih bertahan, yang masih berjuang, kitalah yang nantinya, yang ketika wabah corona ini selesai akan menyinari umat, akan menyinari di pertengahan umat nanti. Maka bersabarlah, maka berkuatlah akidah. Insya Allah di balik kesabaran ini Allah akan menyiapkan sesuatu yang paling indah, seindah-indahnya. Nah, kalau saya bilang siapa kita, jawabnya pejuang yang sedang dipersiapkan untuk merubah peradaban dengan syariat Islam. Siap? Siapa kita? Pejuang yang sedang dipersiapkan untuk merubah peradaban dengan syariat Islam. Sekali lagi, siapa kita? Pejuang yang sedang dipersiapkan untuk merubah peradaban dengan syariat Islam. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesalahan datangnya dari diri saya sendiri dan kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kehadiran Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin. Salawat berserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit ilmu dengan tema remaja sang perubah dunia. Siapa itu remaja? Remaja adalah sosok yang dimana sudah siap untuk berdakwah, sudah siap untuk menciptakan karya besar yang akan dipersembahkan kepada umat, sudah siap menjadi sang pemimpin, sang penerus, sang perubah dunia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
dinikum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamamu. Jadi kita tak boleh mengganggu dan tidak boleh ikut dengan agama mereka, sesuai dengan percayaan masing-masing. Jadi kesimpulannya apa? Kita para remaja adalah sosok yang dibanggakan. Tidak boleh ikut dengan mereka, seperti malam tahun baru, barang pacar, dan lain-lain. Kita, jika ada yang mengajak kita harus berkata bahwasannya kalau kita ikut akan mendapat murkanya Allah, dan jika kita menolak akan mendapat ridha Allah. Kita para remaja berkewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mencintai Allah di atas segalanya, meninggalkan hal-hal yang bermaksiat, mencintai Rasul, mencintai Al-Quran sebagai pedoman. Jadi sebelum saya tutup, saya punya jawaban. Kalau saya tanya, ulama besar Bait Qurani, maka kalian menjawab, wahai dunia, sambut kelahiran kami sang berubah dunia. Siap? Ya. Ulama besar Bait Qurani, wahai dunia, sambut kelahiran kami sang berubah dunia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gebiar Indonesia menghafal. Takbirkan 1 juta ulama besar. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal-'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Bersyukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Sang Khalik yang telah menciptakan semua jagat raya ini, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan yang telah diperintahkan besar adalah nikmat Islam, iman dan ihsan, sehingga kita semua dapat dipertemukan oleh Allah dan kepada sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dapat juga salam kata salam kita junjungkan kepada suri tauladan kita, yakni baginda besar Nabiina wa Syafi'ina wa nurul qulubina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan telah membawa Al-Quran sebagai cahaya bagi alam semesta ini, sehingga Islam menjadi rahmatan lil alamin. Kali ini saya ingin membagikan sedikit ilmu yang berjudul tinggalkan kesenangan dunia menuju alam yang abadi. Perlu diketahui, hidup ini bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk hidup ini untuk menyembah pada Allah. Bagaimana dalam firman Allah Quran surat Az-Zariyat ayat 26. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Dan dialah aku menciptakan manusia dan jin kalau tidak untuk menyembah pada Allah. Jadi hidup ini bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk beribadah pada Allah. Contohnya seperti orang-orang mencari kesenangan dunia dengan merayakan hari tahun. Kalau sekarang orang-orang tidak boleh untuk membeli barang-barang untuk dipakai untuk malam tahun baru. Contohnya seperti membeli petasan, trompet, dan lain sebagainya. Mengapa mereka mengikuti perayaan hari tahun baru? Karena mereka tidak mau orang-orang yang mengikuti perayaan. Dan di antara orang yang
Sehingga seharusnya kita untuk melakukan perintah yang diperintahkan oleh Allah. Penolong kita juga ada penolong Allah. Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'minun, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Kita tidak boleh menyembah apa yang mereka sembah. Itu juga pula mereka tidak boleh menyembah apa yang mereka sembah. Lalu Allah mengatakan lagi dalam hadis selanjutnya, lakum dinukum waliyadin. Agama mereka tetap agama mereka. Mereka tidak boleh melakukan ajaran apa yang diajarkan dalam agama kita. Dan agama kita bukan agama kita. Kita tidak boleh mengikuti ajaran apa yang diajarkan dalam agama yang kami Allah. Begitu juga pula dengan merayakan hari tahun baru. Jika kita melakukan hari raya tahun baru, maka sama saja kita mengakui agama mereka dan kita termasuk orang kafir. Jadi hidup ini bukan untuk bersenang-senang, tapi bukan untuk mencari kesenangan dunia, tapi mencari kebahagiaan, untuk mencari kebahagiaan ya di akhirat kelak. Bagaimana? Dengan takwa kepada Allah. Bagaimana dalam firman Allah surah Al-Imran ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Dan dalam hadis Bukhari, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aktsara ma yuridu an-nas wa qala taqwallah wa husnul khuluq. Rasulullah bersabda, ketika ada seorang yang bertanya pada Rasulullah tentang sebab masuk surga, lalu Rasulullah menjawab, itu dengan takwa dan akhlak yang baik. Jadi maka dari sekarang janganlah melakukan perbuatan yang batil, perbuatan yang menyimpang dari syariat Allah, dan bukan pada ketakwaan kita kepada Allah. Dan janganlah isi hati kita dalam perbuatan yang buat Allah menjadi murka pada kita. Ada sekali pernah berkata, sesungguhnya setiap hari bumi ini selalu hidup pada manusia. Yaitu, jika engkau berbuat dosa di atas mulutmu, maka tolong engkau akan disiksa dan mulutmu. Jika engkau bersenang-senang di atas mulutmu, maka tolong engkau akan bersih di dalam mulutmu. Mungkin itu sekian yang dapat saya sampaikan.